no sabe. Hero daerah. Hello, selamat datang di Studio Bocor. Ya, tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Aduh, seneng banget bisa nemenin kalian lagi nih. Sehat semua ya? Terus yang menjalankan ibadah puasa, apa kabar? Gimana? Udah mau selesai bulan Ramadannya. Semoga lancar semuanya, oke? Film India kali ini yang akan dibocorin judulnya adalah Pushpa The Rise, Part 1. Ini part satunya nih. Para pemerannya adalah Alun Arjun sebagai Pushpa, Fahad Fasil sebagai Banwar Singh, Rashmika Mandana sebagai Srivali. Oke guys, saya dilema nih. Ada yang kesel karena kelamaan opening buat sapa-sapa yang udah komen. Tapi saya juga masih tetap pengen sapa-sapa. Ya udah ya, tetap bakal nyapa yang udah komen di video-video sebelumnya, tapi singkat aja, oke? Hai, terima kasih buat akun L Covers. Terus juga ada Don Luis, Yayan Satrio, Devi Ermawati, plus juga ada Siva Albi. Lanjut ada akun yang namanya Emilia06. Habis itu Hanum Putri Novelia, Jermia Rambi, dan juga Riyah Ragesh. Dikit lagi ya, sabar. Ada lagi yang namanya Rama Faisal, terus Islah Arkens. Aduh, makasih semua ya guys ya udah nyempetin komen. Semuanya yang nonton pokoknya semoga dijauhkan dari hal yang buruk. Dijauhkan, amin. Titik. Oke, kita lanjut ke cerita film sekarang ya. Saya takut di demo. Jadi cerita film ini tentang seorang cowok. Dia adalah supir truk yang sekaligus terlibat menjadi sindikat penyeludupan barang-barang. Jadi dia tuh menyelundupkan, terus menjual. Pushpa Raj namanya. Kalau ditangkap polisi, dia tuh sendirian aja udah cukup bisa menghadapi. Walaupun awal ditangkap, tapi Pushpa Raj ini punya cara untuk bebas. Banyak yang takut sama Pushpa ini. Bahkan Govinda Pak, petugas yang banyak orang takut juga sama si petugas ini, ya udah dihadapi aja sama Pushpa gitu. Jadi perbuatan mereka yang udah sembarangan nyolong kayu di hutan ini masih bisa dilindungi oleh Pushpa. Bahkan ini nih, saat polisi kembali lagi menyerang mereka dengan membawa personil polisi yang lebih banyak, Pushpa masih bisa melawan dengan melempar batu dan diikuti oleh semua teman-temannya. Pushpa ini masih bisa melakukan aksi menyelamatkan truk berisi kayu yang mereka colong, kayu cendana merah. Wow, dia benar-benar terlatih dan tenang dan juga sigap dalam mencuri kayu. Saat ditangkap oleh petugas yang bernama Govindapa, Pushpa ini disiksa habis-habisan. Tapi dia tetap bertahan melindungi barang-barang selundupannya. Dia bersikeras nggak membocorkan di mana kayu itu berada. Pokoknya nggak tahu gitu. Nah, ada momen nih polisi nanya namanya Pushpa, nama panjangnya siapa, bahkan nama keluarganya siapa gitu. Pushpa malah diem 1000 bahasa dengan wajah yang sedih. Adegan kemudian flashback. Jadi ceritanya, cerita tentang Pushpa kecil ya. Jadi dia itu lahir dari seorang ibu yang menjadi istri kedua dari laki-laki bernama Moleti. Pushpa ini dianggap nggak bisa mendapatkan nama keluarga, jadi nggak ada nama ayah di dalam namanya Pushpa gitu. Mestinya namanya Moleti Pushpa Raj, tapi sekarang hanya Pushpa Raj. Jadi dia nggak punya nama keluarga. Aduh, ini kesian banget. Padahal nama keluarga itu di sana penting banget gitu. Pushpa Raju. Kita lanjut ya. Ini adalah Jolly Reddy. Jadi Jolly Reddy ini adalah salah satu keluarga mafia yang membeli cendana merah yang kaya raya. Nggak pernah lepas dari wanita. Dia tuh player gitulah. Saudaranya namanya Jaka Reddy. Jaka ini pinter banget ngurusin bisnis penyeludupan ini gitu. Membantu Konda Reddy. Siapakah Konda Reddy? Konda Reddy adalah kakaknya. Jadi mereka ini saudara Reddy lah, berkeluarga namanya Reddy semua. Anak pertama Konda Reddy, yang kedua Jaka Reddy, yang ketiga Jolly Reddy gitu. Pokoknya ini keluarga mafia yang biasa ngebeli cendana merah yang dijual oleh beberapa orang di sana gitu. Dan next, mereka nih sudah mendengar yang namanya Pushpa. Jadi kayaknya mereka akan menjadi customer-nya Pushpa nih. Singkatnya nih, mereka akhirnya memberi jaminan ke polisi. Kan tadi Pushpa masih ada di sel kan, masih di penjara kan. Mereka ngebebasin Pushpa supaya mereka bisa mendapatkan cendana merah yang disembunyikan oleh Pushpa. Sampailah mereka ke sebuah sumur besar. Ternyata tadi tuh guys, sebelum ditangkap polisi, Pushpa itu sempat menjatuhkan truknya ke sumur besar tersebut. Dan cendana-cendana merah itu selamat. Sesuai janjinya, Reddy bersaudara sebagai mafia penyelundup ini akhirnya membayar Pushpa dengan uang yang banyak, 5 lak. Dan Pushpa minta temannya yang namanya Keshafa membeli mobil. Jadi dia tuh pengen banget nyenengin ibunya gitu. Pengen nunjukin ke ibunya kalau Pushpa udah punya mobil.
Ya, seenggaknya bisa membantu ibunya bolak-balik kalau misalnya lagi ngambil air di sungai gitu katanya. Dia berbakti banget lah, pokoknya sayang banget sama sang ibu. Nah, Puspa ini berencana ngambil kerjaan harian lagi, bekerja dengan mobil yang dia beli. Oke, jadi setelah membeli mobil, Puspa dan juga Keshafa mendatangi pertemuan para kuli penyelundup. Pertemuan ini memang dibuat oleh Reddy bersaudara. Sang kakak pertama, Konda Reddy, juga hadir. Dia lagi sibuk memarahi beberapa kuli yang tidak berhasil lolos dari polisi, yang gak berhasil lolos dari Govindapa. Udah gak berhasil lolos, terus sekalinya lolos malah dimarahin. Di sini Puspa berusaha bicara dan memberitahu gimana kondisi di lapangan. Susah payahnya para kuli menutupi segala hal, ya kan? Puspa lalu ngasih ide gimana caranya supaya gak ketahuan para polisi pas mereka menyelundupkan barang. Namun, Puspa ini minta semua yang ada di ruangan pertemuan itu keluar, karena dia hanya memberikan idenya di depan Konda Reddy aja. Gimana pun juga ya guys, film ini gak mungkin kalau gak ada selipan kisah cintanya, ada selipannya juga. Akhirnya, muncullah gadis cantik di tengah cerita ini, namanya Srivali. Puspa gak pernah lepas kalau ngeliatin dia, selalu terpukau dan terpaku. Namun, Puspa yang pemberani, gak pernah takut, bahkan juga dia sindikat penyelundupan barang, ya kan? Dia malah gak punya keberanian mendekati gadis ini. Dan sedih juga karena setiap kali Puspa ngeliatin, pokoknya ngikutin dia, si gadis ini gak pernah menganggap Puspa ada. Si gadis yang namanya Srivali ini gak pernah melihat ke arahnya Puspa. Sampai-sampai suatu waktu nih ya, mbak ini tiba-tiba senyum ke arahnya. Puspa langsung GR dan nekat mendekati gadis itu. Lalu bertanya, "Hai, apakah kamu menyukaiku?" Ya ampun Puspa, pede banget. Dia langsung nanya, "Kamu suka aku nggak?" gitu. Si cewek ini langsung gimana gitu. Karena ternyata Srivali ini tersenyum ke arah Puspa, ternyata tuh karena Keshafa ini ala-ala mau bantuin dengan cara membayar gadis itu 5.000 rupiah untuk mau tersenyum dan melihat ke arahnya Puspa. Astaga, jadi senyuman itu karena dibayar cuy. Kita kembali ke kayu cendana merah yang sudah ada di truk-truk yang memang udah mau diselundupin gitu. Dalam perjalanan gitu kan, polisi Govindapa mendapat info keberadaan barang-barang tersebut yang sudah dalam perjalanan pokoknya. Demi menyelamatkan semua cendana merah itu, yang dilakukan Puspa dan anak buahnya adalah membongkar semua truk-truk itu dan membuang semua cendana merah tersebut ke sungai. Semuanya dia melakukan dengan cepat dan juga sigap. Sembari Govindapa dan anak buahnya juga perjalanan menangkap. Tepat waktu loh ini, pas banget Govindapa sampai, pas banget semua cendana merah tersebut sudah dihanyutkan ke sungai. Dan beberapa anak buahnya mencegah barang tersebut, jadi dicegat si barang-barang tersebut di bendungan sungai gitu. Wow, udah direncanain ya dengan matang. Jadi walaupun dihanyutkan tetap aman. Govindapa dan anak buahnya lagi-lagi gak berhasil menangkap Puspa karena gak ada barang bukti. Selanjutnya kembali ke nasibnya Puspa dan gadis yang bernama Srivali. Tahu-tahu ya guys, udah ngelamar aja nih si Puspa. Dan ibunya Puspa bener-bener agak-agak ketir-ketir sebenarnya. Karena gini, Keshafa ini malah ngasih tahu ke keluarganya Srivali kalau Puspa Raj itu adalah anak dari keluarga Molethi. Jadi banyak yang berpikir Puspa ini otomatis namanya Molethi Puspa Raj, ya kan? Ibunya kan istri kedua, ya kan? Dan tahu sendiri kan tadi ceritanya bahwa keluarga dari ayahnya itu semua mengasingkan istrinya yang kedua ini dan juga Puspa gitu. Udah ketir-ketir, takut kalau anak pertamanya Molethi biasanya membuat sebuah keributan dan membuli ibu dan anak ini, ya kan? Dan dugaan itu bener dong, anak pertama Molethi datang di tengah-tengah acara yang emang sudah lagi hikmat gitu kan. Dia membongkar kondisi Puspa, anak dari siapa. Bahkan dia juga mengatakan hal yang buruk tentang ibunya Puspa. Karena udah gak terima dan sudah menahan selama berpuluh-puluh tahun atas sikap keluarga dari ayahnya ini, Puspa akhirnya emosi dan memukul anak pertama Molethi itu. Tapi tanpa sengaja ibunya juga jatuh terluka. Di sini Srivali malah kelihatan kasihan dan bengong ngelihat keadaannya Puspa. Saat ibunya dirawat di rumah sakit, Puspa dengan penuh kesedihan bercerita ke temannya. Dia tuh flashback gimana kehidupan dia di masa kecil. Gimana keluarga dari ayahnya, anak dari istri pertama ayahnya itu membenci dan menghancurkan hidup Puspa dan ibunya sedari dulu. Puspa bersumpah mulai sekarang gak akan pernah tinggal diam, terutama jika keluarga ayahnya yang neror dan berulah lagi. Kita kembali ke ceritanya Cendana Merah ya. Jadi barang selundupan tersebut awalnya Puspa itu kan mau ngejual ke cowok yang namanya Mangalam Srinu. Nah, Puspa batal menjual ke orang tersebut karena dia melihat sendiri gimana kejamnya Srinu ke para pekerjanya.
ada salah satu pekerjanya yang minta naik gaji. Wow, udah asal dibunuh aja. Dan Puspa langsung ngeliat dengan mata kepalanya sendiri. Makin beranilah Puspa untuk menantang si Srinu ini. Dan dia membatalkan untuk menjual cendana merah itu ke orang kejam tersebut. Puspa bahkan dengan tenang dan dengan sigap juga berhasil mengalahkan para anak buahnya Srinu. Malam harinya Puspa ini sudah menemui orang lain namanya Murugan. Jadi dia mau jual ke Murugan gitu. Cuman Murugan ini takut karena kan awalnya Puspa itu mau jual ke Srinu. Dan Murugan tahu gimana kejamnya Srinu. Tapi pas Puspa bilang bahwa dia adalah mitranya Kondaredi, Murugan langsung lega. Oke, dia mau membelinya gitulah pokoknya ya. Kemudian Puspa mencoba melanjutkan untuk lobby-lobby ke Kondaredi. Halo. Ini maca, Kondaredi teli. Sementara itu guys, Srivali, cewek yang batal dinikahi oleh Puspa. Dia datang ke rumahnya Puspa dan minta tolong. Katanya ayahnya akan dibunuh oleh Jolly Ready karena membocorkan keberadaan mereka ke polisi. Dia juga lapor ke Puspa kalau Jolly Ready ini bahkan ingin meniduri Srivali. Gadis ini juga melakukan sesuatu nih. Dia tiba-tiba ngaku kalau selama ini dia itu sebenarnya tahu Puspa tuh mencintainya, sering ngeliatin dia gitu, dia tuh tahu gitu sebenarnya. Nah, itulah kenapa Srivali tuh ikut hancur hatinya pas lihat Puspa sedih karena ibunya terluka. Intinya mereka akhirnya jadian dong, ya kan? Karena sama-sama tahu kalau ternyata mereka ini sama-sama suka gitu. Oke, akhirnya Puspa langsung membawa Srivali ke tempatnya Jolly Ready berada. Puspa langsung menghajar lelaki itu yang suka main perempuan di depannya Srivali langsung. Astaga, habis-habisan loh si Puspa nih menghajar Jolly. Kaki, tangannya dipelintir sana sini, mak. Tanpa rasa takut ya si Puspa ini ya. Apalagi ini demi gadis yang dia cintai. Gimana pun juga, Jolly Ready yang udah dalam keadaan kondisi parah, ya udah gak bisa ngapa-ngapain lah pokoknya ya. Dia sempet banget dia ngomong, justru dia gak akan pernah ngomong ke kakaknya kalau yang menghajarnya ini adalah Puspa. Karena Jolly Ready merasa punya gengsi juga gitu. Kemudian guys, akhirnya ayahnya Srivali berhasil diselamatkan oleh Puspa. Srivali sekarang jadi makin jatuh hati. Giliran mbak ini yang sekarang malah gak bisa lepas dari Puspa. Makin kagum. Dia makin terkiwir-kiwir. Aduh, pokoknya makin mesra lah hubungan mereka berdua, gak bisa dilepaskan. Tapi kisah cinta di film ini gak mungkin panjang-panjang. Kita balik lagi ke cerita penyelundupan-penyelundupan ini ya. Jadi guys, kakaknya si Jolly, Kondaredi ya, mulai curiga kalau yang menghabisi adiknya adalah Puspa. Gerak-geriknya Puspa sekarang lagi dipantau oleh Kondaredi. Dan yes, ternyata bener dong, Kondaredi emang udah tahu dan mendengar percakapan Keshafa dan juga Puspa. Ini gara-gara Keshafa deh ya, cerewet banget ngebahas Jolly Ready gitu. Akhirnya si Konda denger, dan sekarang waktunya Kondaredi dan anak buahnya merencanakan balas dendam, menghabisi Puspa. Keshafa yang udah tahu hal tersebut, dia segera mengirimkan pesan ke Puspa. Aduh, ini zaman pager loh. Dan setelah Puspa membaca pesan dari Keshafa, beberapa detik kemudian dia langsung disekap dan dihajar. Bahkan Puspa kayak mau dikubur hidup-hidup gitu loh. Jadi tangannya diikat, kepalanya ditutup. Puspa dimasukin ke dalam lubang yang udah mereka gali. Nah, nih ya guys, saat Kondaredi bersiap menembaknya, tiba-tiba ada suara tembakan dari sisi yang lain. Dan, lah, Kondaredi yang malah tertembak. Ternyata lawan mereka, para anak buahnya si Srinu yang datang menyerang. Kondaredi tewas, malah masuk ke lubang yang dia buat sendiri. Dan si Puspa berhasil kabur. Tapi dia kabur ya dan juga berkelahi dengan orang-orang tersebut dengan tangan yang masih diikat dan kepala yang masih ditutup. Namun bukan Puspa namanya ya, ada aja pokoknya caranya. Dia berhasil membuka ikatan dan penutup kepalanya. Kemudian Keshafa datang menjemput dengan motornya. Sementara itu Jaka Reddy udah tertangkap nih. Anak buahnya si Srinu akan membunuhnya. Ini nih perkara mafia dan bos-bosan penyelundup ya guys. Jadi Puspa yang dikira udah dibunuh, udah mati katanya, dia malah balik menyerang. Jaka Reddy yang ada dan juga ditahan mereka itu malah lepas. Dan gimana pun juga ternyata Puspa tuh masih mikir kalau keluarga Reddy itu adalah rekannya. Ini sila aku untuk Puspa. Puspa ini udah kesel banget kan, dia mau nyelamatin Jaka ya kan. Dia nembak anak buahnya Srinu ini yang juga sekaligus adik iparnya Srinu. Dia membunuh dengan cara yang sama seperti gimana Mangalam Srinu biasanya membunuh pesuruhnya dulu. Srinu
lumayan ngerasa digertak nih. Oke, jadi setelah kejadian ini akhirnya berkumpullah para mafia. Para mafia penyelundup ternyata nggak cuma keluarga Reddy, nggak cuma Srinu, nggak cuma Murugan, masih ada lagi yang lainnya. Jadi mereka nih rapat membahas keributan apa yang terjadi sih sebenarnya gitu. Ceritanya mau dicari jalan tengahnya gitu. Puspa juga ada di sana. Dia ikut ngomong gitu. Intinya sih dia pengen ngebelain para pekerja yang ada di lapangan, tapi juga pengen dapat banyak untung gitu. Intinya para pekerja juga tidak dibayar sesuai, tapi malah disiksa. Di sini Puspa juga menawarkan dirinya ke salah satu dari mereka. Jadi itu tuh kayak semacam pimpinan para mafianya di sini gitu loh, yang juga anggota pejabat. Nah, dia menawarkan diri untuk membuat mereka semua bisa untung besar. Toh, selama ini stok yang selalu dia bawa itu selalu selamat, nggak pernah ketangkep polisi gitu kan. Nah, akhirnya Puspa dilantik. Dilantik ibaratnya jadi kepala sindikat gitu loh. Dan semua yang ada di situ termasuk Srinu, terus keluarga Reddy, udah nggak bisa bilang apa-apa lagi gitu. Karena ya udah, mereka nggak bisa berkutik dengan Puspa yang semakin besar namanya saat ini. Nah, suatu hari nih ada kabar nih kalau Puspa akan menikah, itu tersebar kabarnya. Bahkan sampailah ke telinga anak dari istri pertama ayahnya Puspa. Karena emang dari dulu dia kan selalu menghancurkan hidupnya Puspa ya, jadi dia berjanji gak akan membiarkan pernikahan Puspa terjadi. Wow, di sisi lain, tahu-tahu muncullah SP Banwar Singh, petugas polisi yang baru, dan kayaknya ini lebih wow daripada Govinda Pak. Setelah beberapa lama nih ya, akhirnya Puspa dan anak buahnya tertangkap dan diceramahi sama Banwar Singh. Mereka gak bisa berkutik. Bahkan polisi ini pakai ungkit-ungkit tentang pernikahannya Puspa lah, terus tentang nama belakangnya Puspa, lagi deh ya, ngungkit tentang nama keluarganya Puspa. Dan obrolan ini selalu menyakitkan buat Puspa. Banwar Singh juga bicara tentang bajunya Puspa yang gak bermerek, yang katanya tuh artinya Puspa bukan orang yang bernilai. Mak, di sini Puspa gak bisa berkata-kata loh, dia tuh cuma diem aja. Sampai dia pulang ya udah dia diem aja. Bahkan sejak itu semua terheran-heran sama Puspa karena dia tuh jadi sosok yang tunduk dengan aturan. Tunduk juga sama Banwar Singh gitu. Tapi akhirnya jadi deket. Nah, aneh nih. Bahkan Keshafa dan teman terdekatnya pun juga heran Puspa jadi deket sama Banwar Singh. Nah, sampailah pada malam pernikahannya Puspa nih ya. Semua udah siap nih, pengantinnya udah siap, acara resepsinya juga udah siap, tamu-tamu juga udah datang. Tapi pas Puspa dicari di kamarnya, lah kok Puspa nggak ada. Motornya juga nggak ada. Kemana Puspa? Ternyata Puspa ada di perbukitan, lagi berduaan malam-malam sama Banwar Singh mabok-mabokan, sibuk bercanda bersama-sama. Banwar Singh sendiri sampai ngomong, ini nggak apa-apa, kamu kan mau nikah gitu, udah balik aja sana gitu. Pokoknya mereka tuh kelihatan deket lah ya. Tapi tunggu dulu, di sini Puspa emang udah mabok banget ya, dan dia membongkar dan ngasih tahu perasaan sakit hatinya ke Banwar Singh. Ya udah. Ingat dong pastinya kalian guys waktu Banwar Singh ngebahas tentang keluarganya dan namanya Puspa siapa gitu kan. Menurut Puspa artinya itu ngejek ibunya ya kan. Jadi dia juga ngungkapin sakit hatinya pas Banwar Singh bilang Puspa gak pakai baju bermerek, yang artinya Puspa gak ada nilainya. Banwar Singh yang emang ngerasa udah deket sama Puspa juga kaget nih, kenapa nih kok kayak gini gitu, jangan gitu dong Puspa, kenapa kamu ada apa gitu-gitu. Dia gak nyangka, dia gak pernah nyangka kalau Puspa masih akan mengungkit sakit hatinya yang dulu gitu. Mungkin mereka udah kayak berteman kali ya. Tapi intinya dengan senjata yang dibawa oleh Banwar Singh dan sekarang dipegang oleh Puspa, mereka berdua sama-sama gak pakai baju sekarang karena emang Puspa yang nantang gitu. Yuk bajunya dilepas semuanya gitu. Mereka sama-sama gak pakai baju. Dan Puspa mengatakan bahwa orang hanya bisa mengenali Banwar Singh kalau pakai seragam. Kalau gak pakai seragam, bahkan anjing pun gak akan kenal Banwar Singh gak ada nilainya kalau gak pakai seragam. Sementara Puspa, walaupun gak pakai apa-apa pun, orang masih akan mengenalnya sebagai Puspa. Di sini, siapa yang lebih bernilai? Wah, Puspa, keren gak sih? Walaupun dia mabuk, dia ngomong kayak gini nih. Puspa bener-bener membuat Banwar Singh diam 1000 bahasa, sampai ngempet nangis gitu kan. Nah, dia pergi meninggalkan Banwar Singh nih ya, dan langsung menjalankan ritual pernikahannya. Jelaslah semua yang ada di resepsi pernikahannya Puspa dan kekasihnya itu bengong. Tapi ya udahlah ya, mereka memaklumi, inilah Puspa. Sementara itu guys, Banwar Singh bener-bener gak dikenali oleh anjingnya. Dia tuh balik ke kantor polisi tanpa pakai baju. Sampai temennya, anak buahnya di kantor polisi pun bilang bahwa anjingnya tidak mengenali Anda. Oh my god, Banwar Singh bener-bener terpuruk. Dia terpuruk dengan pernyataannya Puspa. Film Puspa Part 1 ini diakhiri dengan pernyataan Puspa yang bilang,
Orang mengenal Puspa sebagai nama bunga, tapi Puspa yang ini adalah api. Film selesai. Film ini jelas-jelas part 1 ya. Kita belum tahu nih part 2-nya kayak gimana ya ceritanya. Tungguin aja. Thank you ya guys udah nontonin dan dengerin sampai habis. Tungguin video bocoran berikutnya. Stay healthy. Dah.